Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari mata kuliah umum Bahasa Indonesia akan mempresentasikan tentang judul artikel kami dalam bentuk PPT, yaitu yang berjudul Pengaruh Sleep Call terhadap Kualitas Tidur pada Mahasiswa di Universitas Negeri Padang, yang beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri, Kodenya Saltifah Hatip, dengan NIM 25031171 dari Prodi Pendidikan Biologi. Dan ada juga rekan-rekan saya yaitu Saya Andini Nazira Zaharan dengan NIM 25018155 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya Anissa Mardakila dengan NIM 25031166 dari Prodi Pendidikan Biologi. selanjutnya Amelia. Saya Amelia Safitri dari program studi antropologi dengan NIM 25388075. Baik, saya Naila Dianisa dengan NIM 25031149 dari Prodi Pendidikan Biologi. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang artikel kami tadi. Yang pertama yang akan dijelaskan oleh Anissa, kepada Anissa dipersilakan. Pertama, ada latar belakang. Fenomena sleep call atau tren interaksi sosial generasi Z, yaitu melakukan panggilan suara atau video hingga tertidur. Alasan melakukan, mengatasi kesepian, memberikan rasa aman dan kenyamanan emosional, terutama bagi pejuang LDR atau perantau. Misalnya, ada risiko paparan blue light dari gawai yang menekankan hormon melatonin serta protein gangguan tidur akibat bising atau panas gawai. Baiklah, selanjutnya rumusan masalah. Ini akan dijelaskan oleh Nisa. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan. Masalah utama, apakah kebiasaan sleep call berpengaruh terhadap kualitas tidur mahasiswa UNP? Tujuan penelitian, yang pertama, mengungkapkan pengaruh kebiasaan sleep call terhadap kualitas tidur. Yang kedua, menganalisis dampak durasi dan internitas terhadap pola tidur mahasiswa. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor yang menaikkan atau menurunkan kualitas tidur. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, penjelasan tentang metode penelitian yang akan dilanjutkan oleh Naila. Kepada Naila dipersilakan. Baik. Selanjutnya ada metode penelitian. Satu jenis penelitian yaitu kuantitatif dengan pendekatan deskriptif korelasional. Dua, populasi dan sampel, yaitu mahasiswa UNP dengan teknik purposive sampling. Ketiga, instrumen, yaitu kuesioner daring menggunakan Pittsburgh Sleep Quality Index atau PSQI. Yang keempat ada analisis data, yaitu uji korelasi Pearson dan regresi sederhana. Next. Selanjutnya ada karakteristik responden dan prevalensi. Yang pertama ada demografi, total 48 responden, mayoritas perempuan 83,3%. Dua, prevalensi, 75% mahasiswa UNP pernah melakukan sleep call. Yang ketiga, intensitas, 31,3% responden melakukan sleep call hampir setiap hari. Kemudian penjelasan tentang materi pola aktivitas sleep call yang akan dijelaskan oleh Nazira. Kepada Nazira dipersilakan. Baiklah, pola aktivitas sleep call. Durasi mayoritas 45,5% melakukan panggilan sangat panjang, yakni lebih dari 2 jam. Yang kedua, waktu memulai
terdistribusi rata antara sebelum pukul 10, 41,9%, dan pukul 22 sampai 00, 41,9%. Kesimpulan pola, sleep call bukan sekedar komunikasi singkat, melainkan memakan waktu signifikan dari jam istirahat malam. Dampak terhadap kualitas tidur atau dari hasil survei, yang pertama, waktu tidur. Untuk dampak waktu tidur, 31,9% setuju bahwa sleep call membuat mereka tidur lebih larut. Yang kedua, dampak dari kenyamanan, mayoritas merasa tetap nyenyak, 57,4%, gabungan tidak setuju atau sangat setuju bahwa tidur tidak nyenyak. Fragmentasi, 41,3% menyatakan tidak sering terbangun di malam hari setelah sleep call. Saya lanjutkan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya penjelasan tentang dampak terhadap aktivitas di siang hari yang akan dijelaskan oleh Amelia. Kepada Amelia, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari PowerPoint yang sebelumnya. Dampak terhadap aktivitas siang hari. Yang pertama, kelelahan. 41,3% responden tidak merasa lelah saat beraktivitas di kampus. Yang kedua, konsentrasi. 38,3% responden merasa konsentrasi belajar mereka tidak terganggu oleh kebiasaan sleep call. Yang ketiga, resiliensi. Mahasiswa cenderung merasa tubuh mereka masih dapat mentoleransi dampak sleep call meskipun durasinya panjang. Hasil analisis, revenge bedtime procrastination, mahasiswa rela menunda tidur demi interaksi sosial setelah kesibukan akademik. Yang kedua, dualitas dampak. Meskipun mayoritas merasa nyaman, terdapat 31,9% mahasiswa yang secara sadar mengakui adanya dampak negatif terhadap kualitas istirahat mereka. Yang ketiga, ada faktor adaptasi. Perbedaan dampak dipengaruhi oleh ketahanan fisik masing-masing individu. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, setelah kami jabarkan dari penjelasan artikel kami, dampak dari sleep call terhadap mahasiswa Universitas Negeri Padang, kami menyimpulkan dan memberikan saran bahwasanya kesimpulannya yaitu sleep call sudah menjadi kebutuhan emosional mahasiswa UNT sebanyak 75%, meskipun kuantitas tidur berkurang. Banyak yang merasa kualitas tidur tetap terjaga karena kenyamanan psikologis. Kemudian sarannya dari hasil survei kami, perlu kewaspadaan terhadap risiko jangka panjang pada kesehatan dan performa akademik jika durasi lebih dari 2 jam dan dilakukan secara terus-menerus. Baiklah, itulah berupa penjelasan dari artikel kami tentang pengaruh sleep call terhadap kualitas tidur mahasiswa UNP pada saat ini. Kami beranggotakan saya, Koordinator Latifah Haki, dan rekan-rekan saya, yaitu Anissa, Naila, Nazira, dan Amelia. Kami undur diri. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.